Oke ya, jadi tadi udah tahu nih, tinggal nanti kenal satu persatu lewat senyumnya. Jadi kenapa guru SD itu harus memiliki kompetensi terhadap pelayanan, bimbingan, dan konseling. Dan tadi kata ibu, oh guru SD itu hebat banget, dia menangani sendiri. Kecuali sekolahnya memang punya guru BK. Bu, memang bimbingan konseling itu apa? Nah, kalau mahasiswa nanya begitu malu. Malam tuh cari sendiri. Nah, itu tuh baru namanya udah maha ya kan? Namanya udah maha. Kalau cuma nanya BK itu apa? Ya cari sendiri. Bu, konseling itu apa? Saya itu ya Bu lebih sering konseling daripada konseling. Iyalah kamu ngeselin mulu konseling. Nah, jadi nanti ada si gurunya jadi konselornya, anaknya jadi konselinya. Itu proses itu kalau di SD itu biasanya ditangani oleh wali kelas dulu. Kalau tidak selesai baru dibawa ke tingkat kepala sekolah. Tapi kalau banyak SD swasta, negeri juga ada yang sudah punya guru BK, itu bisa dibantu. Terus ngapain Bu? Kita harus bisa juga layanan BK. Kan tugas kita cuma ngajar. Ingat loh, yang dihadapi oleh kamu ini adalah benda bernyawa. Nah, itu yang harus dipahami. Guru itu menghadapi benda yang bernyawa. Kalau kamu berhadapan dengan benda mati, misalnya kerja nih di kantoran, tiap hari yang dihadapi komputer. Suatu hari kamu tuh bete dari rumah, kesel, tuh komputer dipukul-pukul, digebruk-gebruk, dia nggak melawan, nggak ada respon apa-apa ya kan? Atau tiba-tiba kamu termenung gini, nggak akan komputer nanya, Bu kok diem aja? Enggak. Itu kalau berhadapan dengan benda mati ya. Nah ini guru loh, berhadapan dengan makhluk bernyawa, bukan semacam lagi. Kalau ada 30 siswa, 30 latar belakang ekonomi lah, latar belakang dia pendidikan di rumah lah, latar belakang lingkungan, dan itu semua ada dalam satu ruangan. Aplaus dulu untuk guru SD. Lama-lama kamu bilang, kok kayaknya gue lebih hebat dari tukang sirkus ya. Kalau dengar Bu Yeni, 30 orang makhluk berjawa dengan berbagai karakteristik gitu ya. Kalau usia mungkin rentang aja. Kalau satu kelas antara usia sekian sampai sekian. Nah, jadi guru ingat, kamu nggak bisa. Ada yang mamahnya guru? Ada yang papanya guru? Ada yang tetangganya guru? Ada ya. Ada yang nggak punya guru dari kecil. Saya baru lahir langsung duduk di kampus. Ini. Nah, jadi kalau sharing dengan tetangga gitu ya, guru sendiri dengan tetangga itu bisa sharing keilmuan, tapi tidak bisa sharing tentang perubahan zaman. Ya. Jadi misalnya sharing sama mama kamu nih, bagaimana menangani anak SD yang mama kamu lakukan 30 tahun lalu dengan yang akan kamu lakukan 3 tahun ke depan, beda. Semuanya ada namanya perubahan zaman. Nah, itu ilmunya harus ada, makanya dipelajari ya. Jadi gini, masyarakat itu kan terus berubah. Otomatis dunia pendidikan ini menyesuaikan. Nah, kemampuan guru saat melayani siswa juga harus ada perubahan. Nggak bisa dari kecil cuman tepuk diam, prok gimana? Tepuk diam itu keprok ujungnya gini. Nah, itu tahun berapa? Tahun berapa itu? Ya, anak sekarang ini udah anak milenial. Orang sama ibunya dikasih vitamin bergizi pagi-pagi, sampai ibu-ibu tuh browsing di marketplace ya, Shopee ke, di Topet ke, atau ada MLM ke rumahnya nawarin vitamin biar nanti anak ibu lincah, biar anak ibu kuat, berpikir cerdas. Begitu masuk kelas gurunya cuman, kamu diam, coba bisa diam nggak? Lah, sama ibunya udah dikasih suplemen biar lincah, sama cerdas deh. Gurunya teriaknya cuma, bisa diam nggak? Bisa diam lah, nggak bisa diam lah. Ada anak yang kalau diam justru ininya nggak bisa apa-apa. Dia akan berkreasi, mengeluarkan ide banyak, dia bisa bekerja lancar justru saat dia tuh nggak diam, nggak ya. Atau suka ada masih pakai tepuk lama, tangan ke atas, tangan ke samping, lipat ke depan. Itu kapan? Ini udah anak milenial ya. Jadi kemarin itu waktu pengenalan mahasiswa baru, Pak Dekan itu bilang memang out of the box, keluar dari kebiasaan. Mungkin yang dulu tangan ke atas, tangan ke samping, lipat ke depan, dibeda sekarang. Jadi apa misalnya? Misalnya
diganti misalnya tepuknya. Nah itu jadi harus ikut perubahan. Nggak ikut berubah berarti mati. Ya. Kalau ada orang tua yang keberatan, kan kalau hari pertama, kedua, ketiga itu lucu di kelas itu. Ada yang mamahnya ngedorong-dorong anaknya suruh masuk, anaknya ngejar mamahnya. Nah, ya nggak, gurunya ikut rebutan kayak di pengadilan aja. Nah, guru narik ke kelas, anak ngejar ibunya, ya kan? Nah, itu masih ada pemandangan seperti itu sampai hari ketiga biasanya ya, masih diizinkan untuk ngintip-ngintip di kaca. Kita ini udah kayak di akuarium. Meskipun kacanya udah dicat warna putih setengah, ada juga yang dilapis pakai kertas putih. Itu orang tua masih jinjit, nggak percaya nih anaknya di dalam ngapain ya. Kamu harus jadi guru yang begitu ketemu orang tua, nih tatapanmu kamu udah meyakinkan. Gue kayaknya percaya nih anak aku gurunya itu, udah tinggalin aja. Semakin banyak yang ngintip, kita biar ber-AC udah keringetan nih. Udah ngintip. Nah itu kan sekarang itu udah banyak perubahan-perubahan, itu guru harus. Jadi kalau misalnya guru itu, kalau sekarang karena modelnya udah harus aktif, mengaktifkan siswa itu bukan dengan teriak diam diam sampai ada ya penggaris dari kayu. Ibu pakai itu tahun 94, 95 gitu. Nah, ada guru yang memukulkannya ke papan tulis, ya. Kalau ibu dulu dilatih oleh kepala sekolah, kalau mau memukulkan itu kayu ke kaki meja atau kaki kursi. Bukan kaki anak loh ya, penjara kalau kaki anak. Nah, tapi sekarang itu penggaris itu sudah harus nggak ada. Jadi kamu kasih rangsang anak dengan pekerjaan aktif yang dia suka sehingga diam. Kamu lihat orang yang suka banget melukis. Itu kalau kita nonton lihat apa tuh O2SN ya atau apa namanya yang ada kayak lomba melukis, nyanyi gitu-gitu. Nah, heran ya ada anak melukis dari jam 9 sampai jam 3 begini aja. Dia asik banget. Padahal kita yang nggak bisa ngelukis ya. Baru bikin 2 garis aja rasanya udah 2 jam. Udah pengen udahan aja ini. Nah, itu jadi kalau anak mengerjakan suatu tugas dengan asik begitu, itu yang namanya joyful learning. Itu kita ngelihatnya itu kok kesel ya, tapi dia tuh happy. Joyful learning kayak gitu. Jadi bisa melalui itu anak. Jadi kalau cuma teriak diam tiba-tiba orang tuanya ke kelas, ibu nggak salah melamar jadi guru. Kok pingin anaknya diam ya? Ibu harusnya melamarnya di ICU bu. Gak akan capek teriak, anak ibu udah pada diam bu. Ya, kamu kebayang nggak sih di depan ICU banyak orang tua yang nangis, ingin anaknya bisa bergerak? Ya. Pernah suatu hari itu ya kesalahan gitu karena anaknya udah koma, tiba-tiba anaknya cuma bilang gini doang ke mamanya, "Mah, kok wangi jelly?" gitu ya. Berarti tuh hidungnya sudah berfungsi, itu udah luar biasa banget bagi ibunya. Itu cuma pingin bisa mencium bau gitu ya, bisa bicara tuh udah seneng banget. Jadi dulu pernah ada ibu lihat anak udah lama koma, cuma bilang gini doang, gitu. Itu respect banget, sekeluarga bangun, langsung bilang, "Itu ayah dipanggil." Padahal cuma gitu doang. Lah ini anak orang yang tadi udah dikasih suplemen, udah dikasih gizi tinggi, biar lincah, biar cerdas, sama gurunya diteriakin cuma diam. Aduh ya, zolim itu namanya. Ya jadi ingat ya, perubahan terjadi dari zaman ini, ada perubahan masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan. Kamu calon guru nih jadi harus belajar terus dengan pendekatan, strategi dan metode yang terupdate. Jangan terkuno. Jangan muka aja diupdate. Jadi kalau ngaca suka ada before after. Nah, boleh dong dunia pembelajaran juga begitu ya. Oh, before begini. Kalau konvensional kamu bilang jadul terus aku belajar. Boleh tutorial di Google cara ngajar menyenangkan. Nah, terus besoknya ke temennya, "Coba aku di syuting sebentar ya. Nih aku mau pakai metode terbaru nih yang malam aku belajar." Tulis tuh after. Lihat, yang dilihat itu jangan kamunya, anaknya yang di-shoot. Ada perubahan enggak? Oke. Nah, selanjutnya ingat, guru berhadapannya dengan benda bernyawa, makhluk hidup. Makhluk hidup itu dimensinya banyak. Jadi kalau ada satu orang berdiri di hadapanmu, pertama memang cukup lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa ibu-ibu begitu histeris sama Jojo? Itu cuman gininya doang. Aduh, bukan ibu-ibu lagi, emak-emak. Anak muda mau teriak udah kehabisan. Ya. Baru tuh ibu lihat ada netizen nyerbu Instagram yang komen emak-emak melulu deh, itu cuma di Jojo tuh.
Meskipun ada komen-komen yang nggak mencerminkan banget kalau dia ibu gitu ya. Saya kan sampai di komen sama anak muda di bawahnya, istighfar napa mak gitu. Komennya aneh-aneh. Nah, kita melihat orang itu mungkin pertama kan cuma tampilan. Jadi hari pertama nih udah nongkrong ngajar, hari pertama ada anak masuk. Kamu lihat dari atas, wangi, bajunya rapi gitu kan ya. Terus badannya tegap. Lihat sepatu gitu. Itu udah langsung ketebak nih emaknya kayak apa nih kalau anaknya bisa kayak gitu. Datang lagi anak perempuan. Itu baru performance saja. Begitu dia duduk, ya kan? Nah, ada dimensi yang lain. Begitu dia belajar, ada dimensi yang lain. Bagaimana emosinya, bagaimana kecerdasannya, ya kan? Bagaimana motoriknya. Nih ada anak yang pintar banget tapi tiap lari ketinggalan. Kan biasanya gini ya, pasti bilang gini, kalau yang pintar-pintar itu seolah-olah nih guru tuh enak. Bisa jadi mentor temennya atau dia duluan, guru tinggal ngaping di belakang. Ini enggak, dia juara pertama. Tapi kalau jalan kemana-mana sama guru dicari. Meskipun katanya sekarang nggak ada juara, nggak ada ranking, tetap aja ada urutan siapa yang pendapatnya tertinggi kan skornya. Ini kok guru harus nuntun terus anak itu karena apa? Dia secara akademis kencang banget gitu. Tapi setara motorik, ya Allah itu anak kalau mau jalan aja, misalnya di bawah nyebrang jembatan, kayaknya ya, ya nggak tega untuk bawa lari ya. Nah itu dilatih, itu guru yang harus. Walaupun kamu takut, kalau nyebrang bawa murid-murid kamu misalnya ada di tempat wisata, kan harus nunjukin berani. Misalnya begini, guru bawa anaknya ke outbound, ada flying fox, ya kan? Nah itu kan harus dicontohin dulu. Lah kalau wali kelasnya udah, mana anaknya ada yang mau? Ini loh udah dilihat. Katanya kan guru itu role model dari ujung kepala sampai ujung kaki dicontoh sama anaknya. Ingat kata ibu tadi, guru SD itu beneran sakti. Kalau dia bilang ini caranya A, kasih PR kan, latihan 10 sampai rumah karena mamanya guru besar tahu cara yang lain. Sini ibu ajarin ya, ada cara yang lebih mudah. Anaknya nggak mau dikasih cara B karena gurunya bilang A gitu tuh. Tapi itu anak SD. Kalau mahasiswa kata ibu apa, dikasih A dia kritis maunya B. Setelah kita brainstorming diskusi malah menghasilkan C, kan hebat itu. Ya, yang begitu mah ya. Ada yang memang mahasiswa tuh demennya dikasih karedok aja, kayak salad mentahan ditelen aja semua. Ibu kasih salad, hari ini salad sayur, telen semua. Nanti pas UTS keluarnya salad sayur gitu dong. Sama ibu dikasih salad buah ditelen, nanti pas UAS keluar salad, itu rugi. Mahasiswa ini bayar lebih mahal, masa yang masuk dengan yang keluar itu aja gitu ya. Nah kamu harus mampu lebih dari itu. Jadi karena guru berhadapan dengan tadi makhluk yang bernyawa tadi, makhluk bernyawa itu ibaratnya kalau dicolek aja ngerespon ya. Kalau komputer itu dia mogok tinggal panggil maintenance. Kalau anak mogok nggak ada maintenance-nya, ya guru sendiri yang bisa. Nah, jadi ada dimensi-dimensi kemanusiaan di sana. Nanti di layanan BK ini ada. Dan karena kamu guru SD harus bisa dengan layanan BK. Hebat loh. Tahun ini 30. Tahun depan kan udah baru lagi 30. Tapi ya kalau komputer boro-boro diganti tiap tahun kadang-kadang ya. Nah, dan itu aja. Paling kalau ada terobosan-terobosan baru yang tipe-tipe terbaru. Oke. Nah, selanjutnya apa yang dituntut oleh orang tua dengan memasukkan anaknya ke sekolah, ibu tanya? Apa? Pasti cerdas. Terus apa lagi? Pinter. Terus ada yang orang tua gini, lumayan lah kalau di sekolah lebih lama, jadi aku nggak pusing nih soalnya kalau di rumah bisa diatur. Pernah dengar? Nah, kamu harus membetulkan mindset itu. Kesian, emang kamu tempat ngebuang. Ya, ada yang, aduh, ini libur masih lama gitu kan, ngarep banget anaknya cepet masuk karena udah pusing. Enggak ya. Jadi kalau kita lihat memang ini sebenarnya yang diharapkan oleh orang tua adalah perubahan dan pengembangan, dan itu seolah-olah diserahkan kepada guru. Nih guru itu harus tabah loh, nerima 30 murid. Itu kalau guru SD. Kalau dosen 30 murid itu satu kelas. Kalau 10 kelas maka setahun ibu berhadapan dengan orang baru 300 kepala. 300 orang hidup loh ya.
Kalau orang mati satu juga takut. Tiga orang hidup nih dengan dimensinya. Nah, jadi diharapannya itu perubahan. Jadi setelah belajar tuh harus menunjukkan perubahan. Kalau pinter, ada yang dari rumah juga udah pinter misalnya kan. Nanti jangan kaget nih. Guru menjelaskan tentang dinosaurus, cerita gitu ya. Tiba-tiba ada anak yang ngacuk, "Ibu, sekarang itu spesiesnya udah 15 loh." Nah, gurunya masih 7. Nah, jangan kaget ya. Ini dunia sekarang ingat sudah tanpa batas. Termasuk kayaknya kemampuan berpikir guru diterobos ya, kan tanpa batas. Itu gurunya jangan so tahu kamu. Dia tahu ya, ini gurunya belum tahu. Jadi gurunya langsung dengan seolah-olah pintar. "Oh iya, emang ada 15. Ini ibu baru 7 dulu. Silakan yang 8 dilanjutkan." Nah, ternyata anak itu sudah dibelikan ensiklopedia yang lengkap tentang dinosaurus yang harganya itu kan jutaan. Nah, yang guru itu harus nabung 10 bulan atau ikut arisan 20 bulan baru dapet. Itu pun tidak masak kalau guru honor. Kalau honornya yang masih memang standarnya baru pas. Ya kalau honornya yang udah tinggi mungkin bisa beli ensiklopedia tiap bulan. Kalau nggak bosan ya, ensiklopedia beli tiap bulan. Nah, itu. Jadi kelihatan pinter kata ibu tadi ya. Ingat loh, lebih menyenangkan kalau kelihatan pinter. Daripada guru itu pinter banget tapi sama anak kok kelihatannya kayak yang bodoh ya. Anak tuh ngeluh ke rumah. "Aku heran loh sama guru aku. Jelasin ini salah, jelasin itu salah." Karena anaknya sama mamanya ada yang orang tua rajin, bahan belajar untuk besok tuh di rumah diajarkan dulu. Terus dia searching gitu. Makanya kalau pas kasus kayak tadi tuh, kamu tahu 7 spesies, ada 15. "Oh iya, memang ada 15. Ini ibu catat dulu 7. Silakan yang 8 sampai 15. Ayo maju, kamu pintar." Pada guru dalam hati, "Coba gua mau denger nih yang 8 apa nih? Ensiklopedianya belum beli nih." Ya. Itu jadi selalu memang setelah belajar nanti ada perubahan dan ada perkembangan. Makanya butuh yang namanya grafik. Itu BK salah satunya itu harus paham grafik perkembangan. Nah, karena guru SD sebagian besar BK-nya diborong oleh wali kelas, jadi harus bisa ilmunya ya. Oke. Selanjutnya adalah potensi. Nah, ya. Ini kamu ada berapa orang tadi? 27. Kalau 27 berarti bawa 27 potensi nih. Ya. Udah digali belum potensinya? Belum, Bu. Linggisnya belum dapet. Aduh, kamu potensi itu bukan sumur kata ibu ya. Mahasiswa, apalagi kamu semester 3, kan udah lewat masa peralihan. Dianggapnya mahasiswa itu udah dewasa. Sudah tahu potensinya. Jangan nih, begitu tahun pertama masih nanya-nanya. Nanti ya kalau gue gak dapet lowongan ngajar, gue mau ngapain? Nah itu belum tahu potensi dia apa. Jadi nanti sambil mengembangkan ilmu ke-SD-an, ini potensinya dikaji. Begitu nanti lulus, nah ya hebatnya nih kalau di FKIP kita, kamu kan KKNI, nanti ijazahnya ada 2. Yang satu ijazah, yang satu pendamping ijazah, bentuknya sertifikat, namanya SKPI. Kalau yang ciri khas fakultas sih ada teater ya kan, komputer, bahasa Inggris, satu lagi apa? Teater, komputer, bahasa Inggris kan ada 4. Ada 4 penciri. Baca nggak bukunya? Di buku panduan akademik ada. Jadi yang jelas tuh ada teater, komputer, terus bahasa Inggris. Nah, nanti ditambah lagi ada yang lainnya lagi. Nanti jadi lebih banyak. Nah, kamu kan kalau sudah mengenali potensi, jadi kalau ditanya orang, "Lu keahliannya apa?" Jangan jawab nggak tahu ya. Nanti akan ada orang yang keahliannya tuh tergantung lowongan. Akhirnya terpaksa. Jadi sebenarnya dia tuh nggak berbakat di situ, karena lowongan ada di situ dia melamar ke situ tuh tersiksa ya. Tapi kalau potensinya udah digali gitu ya dari awal. Nah, ini kan sendiri. Nah, kalau guru ngegali potensi siapa? Ngegali potensi siswa. Kamu hebat banget nih kalau guru punya murid 30. "Bu, ada lomba pidato." Langsung ingat. "Oh iya, itu komunikasinya bagus tuh. Si ini," langsung tunjuk. "Bu, ada olimpiade matematik." "Oh, si ini." "Bu, ada ini," malah mikir. Siapa ya yang gambarnya bagus? Siapa yang matematik bagus? Itu berarti kamu belum kenal potensi. Cuma transfer ilmu aja nggak tahu. Terus dikenali ya. Jangan sampai jadi kalau ada sudah tahu potensinya apa, ketika ada pengembangan itu tinggal narik. Sekarang malah enak ya, SMP negeri, SMA negeri.
Bahkan kampus dari awal tuh udah ada namanya kalau di SD tuh SMP tuh jalur prestasi kan. Jadi dia nggak capek lagi. Sampai ada ya bisa masuk SMP negeri favorit karena dia berpotensi basket meskipun secara hasil unnya nggak besar. Jadi nanti enak banget kalau SMP itu tanding tuh, yang japres dari basket itu tinggal dikumpulin, ya kan? Sekarang ada juga yang potensinya hafal Quran, itu juga diambil. Kalau ada nanti musobako tingkat sekolahnya apa, tinggal diambil. Tuh yang mereka itu udah ketemu potensinya. Ibu khawatir nih, kamu udah menemukan belum potensinya apa? Udah belum? Diemmu ini ada dua jawaban nih. Antara udah atau belum. Atau belum pernah nyari ya. Saya emang ngalir aja Bu dari dulu. Ya Allah ngalir, mulu lama-lama hanyut loh kalau nggak jelas. Apa-apa ngalir. Kalau nggak hanyut nyangkut di batu-batu. Ya, tuh jadi nanti dalam layanan BK itu harus mengenali anak ini perkembangannya apa, potensinya apa. Makanya guru BK itu termasuk kalau udah di SMA itu ada kan bimbingan karir ya. Kamu dulu diarahkan nggak sama guru BK di SMA? Nanti kuliahnya kemana gitu ya. Meskipun akhirnya menjadi pilihan sendiri. Saya dulu diarahkan sama guru BK saya untuk fakultas kedokteran Bu. Tapi karena jiwa saya memang jiwa guru, ada nggak yang jawab gitu? Kayaknya nggak ada. Baru denger ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah nanti selain pendidik gitu ya, selain mengajar, kamu punya peranan tadi, pembimbing, peran dalam memberi bimbingan, layanan ya namanya. Layanan bimbingan dan layanan konseling. Apa bedanya bimbingan dengan konseling? Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba datang ke ruangan BK, Bu, mohon maaf, sepertinya semester ini saya banyak sekali mengalami penurunan, misalnya ya. Nah itu apa? Bimbingan apa konseling? Konseling. Kalau secara action kamu udah ngerti ya, tapi nanti konsepnya harus dibangun. Terus tiba-tiba ada nih, si guru ini mengarahkan, kamu ini nanti ikut latihan bulu tangkis atau atletik. Jadi nanti kalau ada olimpiade antar kampus, kamu bisa memiliki berprestasi sertifikat itu di sana, terus tuh dilatih tuh, itu namanya bimbingan. Ya, bimbingan. Jadi memang jadi harus bisa dua, ya bimbingan juga konseling. Mana yang akan lebih banyak? Yang akan lebih banyak konseling. Kayaknya manusiawi ya, cuma bayi yang nggak bisa curhat belak-belakan gitu. Meskipun dia curhat juga lewat oe-oe-nya gitu ya. Tapi ada ibu-ibu yang ibu-ibu tuh tegas banget katanya. Kalau anaknya nangis nggak langsung diambil. Kata dia gini, kalau diambil nanti nangisnya makin kenceng. Ternyata si cerdasnya manusia itu ya, bayi itu ngerti. Kalau gua teriak oe-nya kenceng langsung di-ice gitu. Jadi kalau cuma dia cuekin. Tapi kalau ibunya langsung gitu. Nah, itu ada proses belajar. Ternyata si bayi ini udah respon dan tanggap terhadap situasi. Kalau gue teriak kencang, gue langsung datang nih. Haus menyusu. Itu juga sebenarnya itu hebat kan? Berarti udah cerdas dari kecil. Kenapa udah gedenya cerdasnya agak ini ya? Kadang muncul, kadang enggak kalau gitu ya. Tergantung apa tuh? Kalau dibilang tergantung mood udah nggak mungkin kalau mahasiswa ya. Kalau mahasiswa masih mudi kapan lulusnya? Gue wisudanya belum tahun ini belum mood kan lama. Yang dijatahin 7 tahun. Gimana tuh kayak gitu? Ya. Nah, jadi dan ingat, layanan BK ini bukan cuman klasikal gitu, enggak. Tadi kayak potensi, pengembangan karakteristik segala macam itu ada juga layanan individual. Nih, dulu ada dalam satu kelas ibu anak, dia cerdas banget matematik. Itu ya, kalau nilai 9,5, dulu itu nilai belum ratusan zaman ibu ngajar SD. Kalau nilai 9,5 tuh anak masih termenung. Bukan kalau kamu termenung gini ya, begitu dapat nilai mata kuliah A kamu termenung. Kok A ya? Pasan gue biasa aja nih. Nah, anak ini kalau termenung dideketin, kenapa sayang? Jadi bengong aja gini, dia bilang. Jadi otaknya tuh langsung berpikir, kenapa ya ini salah Bu? Dia udah paham, menurut dia itu benar. Makanya di era 2013 kan memberi kesempatan pada anak menjawab gitu ya. Bukan berarti semua jawaban benar atau boleh jawab kemana-mana ya. Tapi dia mendapat kebebasan. Kalau dia punya kreasi sendiri, kreatif sendiri, inovasi sendiri. Kalau zaman kamu dulu,
Apa-apa harus ada kunci, ya. Kalau guru bawanya gembok, nah kamu bawa kunci slot biasa ya nggak bisa nilainya bagus. Nah, jadi dia tuh nilainya itu selalu 10, 10, 10. Tetapi anak ini verbalnya sangat minim. Kosakatanya sedikit. Jadi kalau bergaul sama teman lebih banyak pakai syarat. Gini, kalau dia nyolek, jadi gini ya. Kalau yang pendiam banget nyolek, temennya balik nanya, apa? Mau ke kantin? Yuk jalan. Kalau kita sambil nyolek, ada anak yang sambil nyolek sambil ngomong, ya kan? Ke kantin yuk. Nah, ada yang anak nunggu dicolek, diem aja ya. Semua udah pada pergi, sampai ada satu banget yang mulia banget selalu memperhatikan yang diem ini, gitu ya. Dicolek sama dia, ayo ke kantin. Kalau nggak ada yang ngajak, dia nggak pergi, ya. Lain, kecuali bawa bekal, ya. Ini kita sedang menciptakan dimensi lain. Jadi nanti tuh aneh. Bagi kamu kalau baru pertama ngajar, bingung mau menangani gimana nih, ya kan? Ada anak yang sampai gurunya bilang, diam dulu, karena dia terus nyerocos. Tapi ada anak yang gurunya nanya bolak-balik, dia nggak mau jawab, diem aja, ya, gitu. Tapi ada yang anak yang kerjanya saut-sautan sama kita, motong gitu. Nah, itu tuh harus guru harus pandai. Jadi kamu tuh nggak bisa milih-milih. Meskipun dulu ada namanya kelas unggulan, itu hanya sisi akademis. Kalau emosional tuh ya macam-macam, heterogen, ya kan? Ya pokoknya kalau guru ya, kalau diibaratkan betapa hebatnya guru, dari 30 anak aja, apalagi dosen sampai 300 mahasiswa tuh heterogennya macam-macam, bukan cuma dari postur, bukan cuma dari emosi, ya kan? Bukan cuma dari kemampuan berpikir, heterogen banget. Dan bayangkan tidak semua kelas punya asistensi, kadang dihadapi seorang diri. Kamu kagum dong sama guru, tepuk tangan dong. Jangan-jangan gak bangga mau jadi guru. Wah, baru nyadar ya. Oh bener ya, hebat banget ya, mulia ya.